aku Nadia Sabrina. Kali ini aku gak sendirian nih guys. Aku bersama tamu-tamu yang istimewa, yaitu ada Amna Mauliza dan juga Naila Ilmi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai model-model pembelajaran abad 21. Jadi menurut Amna gimana nih? Model-model pembelajaran abad 21 ini ya, untuk karena kita nih udah teknologinya sangat tinggi, pembelajaran model abad 21 ini sangat penting karena semakin hari semakin canggih dan teknologi juga semakin canggih, era globalnya juga semakin canggih. Oleh karena itu siswa sekarang itu mereka butuh pembelajaran abad 21 ini. Kalau menurut ini gimana nih tentang pembelajaran abad 21? Oke, itu tuh pendekatan pendidikan yang menekankan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan di zaman sekarang ini ya. Nah, terus itu tuh kayak mencangkup berpikir kritis ya kan, para siswa, lalu ada kreativitas ya kan, terus kolaborasi dan komunikasi. Juga ini tuh disebut juga dengan 4C. Oke, 4C ya. Menarik. Jadi bisa dibilang bahwa pembelajaran abad 21 itu nggak fokus sama transfer pengetahuan ya, tapi juga pada pengembangan keterampilan. Jadi Amna bisa kasih contoh nggak model pembelajaran yang bisa diterapkan pada konteks ini? Oke, mungkin sebagai calon guru ya, proyek yang pas untuk model pembelajaran ini adalah Project Basic Learner atau disebut biasanya PBL itu. Nah, model ini tuh siswa tidak hanya disuap, akan tetapi mereka itu mencari sendiri, bahan sendiri. Mereka kan terjun ke lapangan untuk mencari masalah dan menyelesaikan masalah tersebut. Jadi bukan pembelajaran yang kayak dahulu kita cuma dikasih tahu sama guru, akan tetapi sekarang lebih modern. Siswa yang lebih kreatif, lebih kritis gitu. Ya. Ikut Kalau sekarang disebutnya tuh kayak student center, bukan si gurunya yang ngasih, tapi siswa sendiri yang mencari gitu. Oke. Nah, benar juga sih itu kalau menurut aku. Nah, terus selain PBL juga ada juga tuh flipped classroom ya. Flipped classroom. Nah, itu tuh kayak mempelajari dari rumah dengan video ya kan, atau bahan bacaan lain. Kan sekarang kayak video itu kan ada yang edukasi tentang pembelajaran ya kan. Terus bahan bacaan juga banyak tuh kayak yang animasi itu, yaitu jadi lebih menarik ya. Betul. Nah, itu bisa mendorong ini juga, mendorong partisipasi siswa. Iya. Jadi siswa itu dia nggak bosan dengan bacaan yang banyak, akan tetapi dia ada gambar-gambarnya juga ya. Dan kalau misalnya classroom itu bisa pembelajaran itu bisa dilakukan secara jarak jauh ya. Online ya. Jadi kedua model yang kalian sebut tadi tuh menarik banget loh. Jadi sekarang kita bahas nih karakteristik dari pembelajaran abad 21. Jadi menurut Ilmi nih, apa saja sih karakteristik utama dari pembelajaran abad 21 ini? Oke, nah di sini tuh ada 4 ya. Yang pertama itu ada interaktivitas. Nah, itu siswa tuh aktif gitu, nggak cuma diem aja gitu belajarnya. Nah, yang kedua itu ada kolaborasi. Jadi nggak cuma individu gitu loh. Jadi dia berkolaborasi, kayak kita bikin kelompok nih ya kan. Jadi bisa bertukar pikiran ya kan, bisa mengerjakan bareng-bareng lah. Benar. Kayaknya di dalam kolaborasi juga terdapat satu unsur nggak sih, karena berbeda-beda pendapat, siswa akan bisa menghargai dan nilai etika terdapat di situ. Ketika betul. Mereka berkolaborasi. Nah, terus selanjutnya itu kan ada kontekstual. Nah, itu pelajaran terkait dengan yang nyata gitu loh, situasi yang nyata. Nah, terus abis itu yang terakhir nih, keempat ada penggunaan teknologi. Nah, kan kita tahu nih sekarang udah canggih kan ya. Jadi ada kayak sekarang kan di beberapa sekolah juga ada yang menggunakan tablet kan ya untuk pembelajaran. Jadi dia udah bukan meninggalkan buku sih, tapi lebih ke buku itu udah ada di tablet itu. Modern ya. Iya, benar banget tuh. Benar menarik, sangat menarik, benar banget tuh. Model pembelajaran yang dibilang tadi kan ada 4C ya. Ada kreativitas, critical thinking, collaboration, sama communication. Di kreativitas itu
mengajak siswa untuk kreatif. Jadi mereka tuh nggak hanya gitu-gitu aja, akan tetapi mereka tuh diajak untuk kreatif. Ini kita membuat ini ya, membuat ini. Nah, di critical thinking mereka tuh akan berpikir untuk menyelesaikan masalah ini kita harus ngapain ya gitu kan. Jadi mereka siswa itu udah ada pandangan untuk menyelesaikan masalah. Terus ada cek yang ketiga itu ada collaboration. Nah, kayak tadi collaboration berarti mereka tuh Buat berpendapat, sendiri buat lah. kelompok. Terus itu ada pendapat gitu kan. Mereka bisa berkolaborasi. Yang keempat tuh ada komunikasi. Nah, komunikasi itu sangat penting ya, apalagi sekarang public speakingnya sangat dibutuhkan gitu kan untuk public speaking. Komunikasi makanya di pembelajaran abad 21 tuh udah melatih komunikasi juga, public speakingnya. Ya gitu sih. Jadi model seperti PBL itu mendorong kreativitas para siswa ya untuk berpikir out of the box ya, untuk menyelesaikan proyek mereka nih. Selain itu, mereka juga bisa belajar buat berpikir kritis ya saat menganalisis masalah dan mencari solusinya gitu kan ya. Nah, betul. Aku juga setuju ya yang tadi disebutkan ya. Nah, kalau kolaborasi itu tadi tuh ya kan disebutkan sama Amna. Kalau itu nggak cuma dari satu pendapat, tapi kita dengar dari pendapat-pendapat lain juga, menimbulkan kayak tadi empati ya, empati. Nah, kalau misalkan untuk komunikasi itu kan yang kita tahu sangat penting ya kan. Tadi udah dibilang juga tuh sangat penting. Nah, itu menurut aku. Ya, oke, bener. Bahwa bener banget sih kan. Dan sudah jelas bahwa model-model pembelajaran abad 21 itu nggak hanya mempelajari atau meningkatkan pengetahuan akademis, akan tetapi melatih keterampilan sosial dan emosi siswa juga. Apalagi siswa kadang-kadang susah nih mengutarakan emosinya. Dengan pembelajaran ini mereka tuh bisa beradaptasi dengan lingkungan, mereka tuh lebih leluasa lah untuk pembelajaran mereka gitu. Jadi mereka ikut berpartisipasi lah, Iya. terus kayak menunjukkan emosinya mereka gitu kan. Sekarang kita sampai di bagian kesimpulan. Apa sih rekomendasi kalian sebagai guru ya buat menerapkan model-model abad ke-21 ini? Iya, benar. Menurut Ilmi gimana nih? Kalau menurut aku itu guru tuh kayak seharusnya ya mulai dengan mengintegrasikan elemen-elemen dari model pembelajaran abad 21 yang tadi kita bilang ya kan, secara bertahap. Seperti misalnya kita bisa mencoba itu tuh tadi PBL ya kan. benar-benar. Nah, ya menurut aku seperti itu. Ya, benar. Dan juga kan karena telah mengaplikasikan model pembelajaran itu, jangan lupa guru itu memberi ruang kepada siswa untuk mereka bisa berkolaborasi, berkomunikasi pada setiap kegiatan pembelajaran mereka. Itu karena akan membantu mereka tuh akan merasa bahwa mereka tuh ada tanggung jawab terhadap pekerjaan mereka ini. Iya. Mungkin menurut aku gitu. Aku setuju sih tentang pendapat kalian. Makasih banyak ya buat diskusi hari ini ya, seru banget. Semoga informasi ini bermanfaat bagi para pendengar di sini. Jangan lupa buat like dan subscribe jika kalian suka sama podcast ini. Bye. Oke.